Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih bertemu kembali dalam membahas kitab Al-Fawaid karangan Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada faedah yang ke-30. Beliau membawakan sebuah faidatun khitabul Qur'ani fi wasfillahi azza wa jalla. Sebuah faedah yakni tentang ungkapan Al-Qur'an mengenai sifat Allah azza wa jalla. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam pembahasan kali ini akan menjelaskan kepada kita semuanya tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah merupakan Rabb yang mengatur, yang menguasai seluruh alam semesta. Beliau mengatakan, ta'ammal khitabal Qur'ani tajid milkan lahul mulku kulluhu walahul hamdu kulluhu. Renungkanlah ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran, maka niscaya Anda akan mendapati bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai raja, sebagai penguasa yang memiliki seluruh kerajaan dan juga memiliki seluruh pujian. Azimmatul umuri kulluha biyadihi. Kendali segala urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa masdaruha minhu wa maradduha ilaihi. Segalanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan segalanya akan kembali kepadanya. Mustawiyan ala sariri mulkihi. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas singgasana kerajaannya. La takhfa alaihi khafiyatun fi aqtari mamlakatihi. Semua tidak ada yang terluput dari pengetahuannya. Aliman bima fi nufusi abidihi. Dia maha mengetahui apapun yang ada di dalam jiwa para hambanya. Muttali'an ala asrarihim wa ala niyatihim. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan dan yang mereka nampakkan. Munfaridan bitadbiril mamlakati. Allah mengatur kerajaan dengan sendirinya tanpa ada bantuan yang lainnya. Yasma'u wa yara, maha mendengar, maha melihat, wa yu'ti wa yamna'u, memberi ataupun menahan pemberian, wa yuthibu wa yu'aqib, terkadang memberikan pahala atau memberikan hukuman atau siksa, wa yukrimu wa yuhin, terkadang Allah memuliakan atau menghinakan seseorang, wa yakhluqu wa yarzuqu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberikan rezeki, wa yumitu wa yuhyi, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, mematikan, wa yuqaddiru wa yaqdi wa yudabbir, Allah juga yang menentukan, menetapkan takdir dan juga mengatur seluruh ciptaannya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini jelas sekali tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa tunggal yang mengurus seluruh makhluknya, yang mengetahui kemaslahatan mereka
Saya menjelaskan di sini al-umuru nazilatun min indihi daqiquha wa jaliluha wa sa'idatun ilaihi. Seluruh urusan makhluk yang kecil maupun yang besar itu turun maupun naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tataharraku dzurratun aw dzarratun illa biidnihi. Tidak ada satupun benda sekecil darrah yang bergerak tanpa seizinnya. Wala tasqutu waraqatun illa biilmihi. Dan tidak ada selembar daun pun yang jatuh melainkan dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya melanjutkan pembahasannya mengenai pujian Allah terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya karena memang layak untuk itu semuanya. Beliau mengatakan, fata'ammal kaifa tajidhu yuthni ala nafsihi. Maka perhatikanlah, renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, wa yamjadu nafsahu wa yahmadu nafsahu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan dirinya dan memuji dirinya, wa yansahu ibadahu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan nasihat, menasihati para hambanya, wa yadulluhum ala ma fihi sa'adatuhum wa falahuhum. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada mereka hal-hal yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan kesuksesan atau keberuntungannya. Wa yarghabuhum fihi wa yuhadziruhum wa yuraghibuhum fihi wa yuhadziruhum bima fihi halakuhum. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan mereka agar menjauhi segala hal yang dapat membinasakan diri mereka. Wa yata'arrafu ilaihim bi asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hambanya melalui nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Wa yatahabbabu ilaihim bi ni'amihi wa alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperlihatkan cintanya kepada makhluknya dengan nikmat-nikmat yang diberikannya kepada mereka. Fa yudzakiruhum bi ni'amihi alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat tersebut. Wa ya'muruhum bima yastawjibuna bihi tamamuha atau tamamaha. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk melaksanakan hal-hal yang membuat semua nikmat yang diberikannya tersebut semakin sempurna. Wa yuhadziruhum min naqamihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka akan balasan atau siksanya. Wa yudzakiruhum bima a'adda lahum minal karamati in ata'uhu. Allah juga telah mengingatkan mereka tentang kemuliaan yang telah disiapkan untuk mereka jika mereka taat kepadanya. Wa ma a'adda lahum minal uqubati in asauhu. Begitu juga kebalikannya tentang hukuman yang Allah siapkan bagi mereka yang durhaka atau tidak mau taat kepadanya. Wa yukhbiruhum bi sun'ihi fi awliyaihi wa a'daihi. Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah memberitahukan kepada manusia bagaimana perlakuannya kepada wali-wali dan juga kepada musuh-musuhnya, wali-wali Allah ataupun musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa kanat aqibatu haula'i wa haula. Demikian pula bagaimana tentang kesudahan dari wali-wali Allah ataupun musuh-musuh Allah. Wa yuthni ala awliyaihi bisalihi a'malihim wa ahsani awsafihim. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung para wali-walinya tersebut karena amal-amal soleh dan sifat-sifat mereka yang ahsan, yang paling baiknya. Wa yadhummu a'da'ahu bisayyi a'malihim wa qabihi sifatihim.
Demikian pula kebalikannya, bagaimana dia Allah Subhanahu wa taala mencela musuh-musuhnya dengan sebab jeleknya amal-amal perbuatan mereka dan juga keburukan sifat-sifat mereka. Wa yadribul amsala, Allah Subhanahu wa taala juga banyak memberikan permisalan-permisalan. Wa yunawwi'ul adillata wal barahin, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan dalil-dalil dan bukti-bukti atau argumen-argumen yang bermacam-macam, yang beragam. Wa yujibu an syubahi a'daihi ahsanal ajwibati, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban ahsanal ajwibah, jawaban yang terbaik untuk mengatasi atau membantah tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh musuh-musuhnya. Wa yusaddiqus shadiqa wa yukadzibul kadziba, Allah Subhanahu wa taala membenarkan pihak yang benar dan mendustakan pihak yang berdusta. Wa yaqulul haqqa wa yahdis sabil, Allah Subhanahu wa taala berkata dan menegaskan tentang kebenaran, tentang al-haq, dan juga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kepada jalan yang lurus. Wa yad'u ila daris salami wa yadhkuru awsafaha wa husnaha wa na'imaha, Allah Subhanahu wa taala juga mengajak hambanya kepada surga Darussalam, tempat atau negeri yang penuh dengan keselamatan, dengan menyebutkan sifat-sifat Darussalam tersebut, bagaimana keindahannya dan bagaimana nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Wa yuhadziru min daril bawar wa yudzakiru adabaha wa qabhaha wa alamaha. Demikian pula kebalikannya, Allah pun telah memperingatkan agar mewaspadai darul bawar, yaitu negeri atau tempat yang penuh dengan kebinasan, yakni neraka, dengan menceritakan tentang berbagai macam adab, bagaimana keburukan neraka dan juga penderitaan orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, wa yadhkuru ibadahu bi faqrihim ilaihi, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hambanya bahwa mereka itu adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syiddati hajatihim ilaihi, mereka adalah makhluk yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala min kulli wajhin, dari segala sisi. Wa annahum la ghinan lahum anhu tarfata ain, bahkan makhluk tidak akan mungkin bisa mengurusi diri mereka sendiri tanpa campur tangan Allah sekejap mata pun. Wa yadhkuru ghinahu anhum wa an jami'il mawjudat, sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekayaannya. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada mereka, kepada makhluk dan kepada segala yang ada di alam semesta ini. Wa annahul ghaniyyu bi nafsihi an kulli ma siwahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala kaya dengan sendirinya dan tidak butuh kepada segala yang ada selainnya. Wa kullu ma siwahu faqirun ilaihi bi nafsihi, bahkan segala sesuatu selain Allah itu pasti fakir atau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya melanjutkan, wa annahu la yanalu ahadun dzarratan minal khairi, dan bahwasanya seorang tidak akan mungkin bisa memperoleh kebaikan walaupun seukuran dzarrah, seukuran semut kecil atau seukuran biji sawi, fama fauqaha illa bifadlihi wa rahmatihi, atau yang lebih kecil dari itu melainkan itu adalah sebagai bentuk karunia dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala darratan minasyarri fama fauqaha illa bi'adlihi wa hikmatihi. Demikian pula
tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan keburukan sebesar dzarrah, sebesar semut kecil atau sebesar biji sawi atau bahkan yang lebih kecil dari itu, kecuali itu merupakan keadilan dan hikmah atau kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan teguran. Terkadang orang-orang yang beriman pun, orang-orang yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah, mereka melakukan kesalahan. Maka bagaimana bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Syekh mengatakan wa yushidu min hitabihi atabahu li ahbabihi altafa atabin. Jadi ketika kita melihat bagaimana ungkapan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan teguran kepada hamba yang dicintainya altafa atabin dengan bentuk yang amat lembut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menegur hambanya yang dicintainya, Allah akan menegur mereka dengan teguran yang sangat lembut. Wa annahu ma'adzalika makilu atharatihim. Meskipun demikian, Allah tetap memaafkan kesalahan mereka. Wa ghafiru zallatihim. Allah mengampuni zallah, kegelinciran mereka ataupun kekeliruan mereka. Wa muqimu a'darihim wa muslihu fasadihim. Allah Subhanahu wa taala menerima udzur-udzur atau alasan-alasan mereka. Allah bahkan memperbaiki kerusakan yang ada pada diri mereka. Waddafi'u anhum wal muhami anhum. Allah membela mereka dan melindungi mereka. Wan nasiru lahum. Allah bahkan memberikan pertolongan kepada mereka. Wal kafilu bimasalihim. Allah juga menjamin kemaslahatan mereka. Wal munji lahum min kulli karbin. Allah menyelamatkan mereka dari segala kesusahan dan kesulitan. Wal mufi lahum biwa'dihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya kepada mereka. Wa annahu waliyuhumul ladzi la waliyya lahum siwahu. Allah Subhanahu wa taala juga tetap menjadi penolong mereka karena memang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa maulahumul haqqu wa nasiruhum ala aduwihim. Bahkan Allah SWT adalah penolong yang sesungguhnya terhadap mereka dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dengan demikian Allah SWT adalah sebaik-baik penolong dan pelindung bagi hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Faida syahidatil qulub minal Qur'an. Apabila hati telah mengakui dari petunjuk-petunjuk Al-Qur'an bahwa malikan adiman, bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan penguasa yang maha agung, rahiman, yang maha penyayang, jawadan, yang maha pemurah, kejamilan, yang maha indah. Hada sya'nuhu. Allah mempunyai sifat-sifat ini semuanya. Fa kaifa la tuhibbuhu. Maka bagaimana mungkin hati itu tidak akan mencintainya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa tanafasa fil qurbi minhu. Dan bagaimana mungkin hati itu tidak mau berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tunfiku anfasaha fit tawaddudi ilaihi. Bagaimana mungkin hati itu tidak berusaha keras untuk menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala kecintaan. Wa yakunu ahabbu ilaiha min kulli siwa. Yakni sebagai satu-satunya zat yang lebih dicintai dari yang lainnya. Wa ridahu athirun indaha min ridha kulli ma siwa. Demikian pula keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih ia utamakan dari keridhaan selainnya. Wa kaifa la talhaju bi dzikrihi. Dan bagaimana mungkin hati itu tidak
bersegera untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, wa yasiru hubbuhu wasyauqu ilaihi wal unusu bihi. Dan bagaimana mungkin hati itu tidak cinta kepada Allah SWT, rindu kepada Allah SWT, dan tenang ketika bersama Allah SWT. Huwa ghidha'uha wa quwwatuha wa dawa'uha. Yang semua itu akan menjadi makanan sebagai sumber kekuatan dan juga sebagai obat atau pelipur lara dari hati tersebut. Bihaitsu in faqadat dzalik, sampai-sampai apabila itu semuanya tidak ada dalam hati seseorang, tidak ada rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha keras untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dicintai, in faqadat dzalika fasadat wa halakat. Jika hal itu tidak ada, niscaya hati tersebut akan rusak dan binasa. Walam tantafi bihayatiha, bahkan kehidupan hati tersebut tidak ada lagi gunanya. Inilah hati manusia yang telah terpatri, yang telah terbiasa untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai bahwasanya Allah SWT adalah satu-satunya zat yang dicintainya, maka ini merupakan makanan hati tersebut, sumber kekuatan dan juga obat hati tersebut. Kalau seandainya hal itu tidak ada, maka hati itu akan rusak, hati itu akan binasa, dan juga tidak ada manfaatnya sama sekali kehidupan hati tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.